tutorial kita akan kembali belajar. Hari ini Miss akan menyampaikan kepada kalian materi kita yang terbaru. Nama materi kita adalah present perfect tense. Ya, jadi cara bacanya ini perfect. Oke, meskipun selama ini yang kalian ketahui adalah perfect, but in these tenses kita bacanya dengan kata perfect. Miss, apa sih present perfect tense itu? Kita sudah sering dan pasti sudah sering mendengar kata berikut ini atau frasa berikut ini. Maka saya akan menyampaikan kepada kalian apa itu present perfect tense. Kita akan masuk satu persatu dari sini dulu. Namanya adalah present. Oke, present itu artinya adalah masa sekarang. Now, masa sekarang. Oke, the second one, yang kedua, ada kata perfect, ya. Perfect means yang ku tahu sempurna, atau kata lainnya complete, lengkap, sudah lengkap, ya. Kemudian ada kata tense. Miss, apa sih tense itu? Tense itu sebenarnya memiliki arti yang sama dengan kata time, ya. Dari arti dari ketiga kata ini bisa kita simpulkan bahwa present perfect tense, ya, dia merupakan apa, Miss? Bisa kita katakan dia sebagai kegiatan, oke, kegiatan atau kejadian yang terjadi di masa lampau dan masih berlanjut dan memiliki efek sampai kepada masa sekarang. Bagaimana sih maksudnya, Miss? Kejadiannya terjadi di masa lampau, ya. Jadi kalau misalnya kita buat seperti ini lagi ya. Ini dikatakanlah ini present atau masa sekarang, ya. Dikatakanlah ini sebagai masa lampau atau past. Kemudian ini adalah masa yang akan datang. So, apa sih? Gimana sih kejadiannya present perfect tense itu? Jadi present perfect tense itu ada suatu kejadian, ya, udah kita lakukan di masa lampau. We have done it di masa lampau in the past, but we still do that pada waktu yang tidak pasti dan memiliki efek sampai kepada masa sekarang. Ya, contohnya dikatakan seperti ini. Aku telah tinggal di Medan sejak tahun 2001 contohnya. Dan saya masih tinggal di sana. Itu adalah present perfect tense. Saya udah tinggal dulu di Medan pada tahun 2001 dan saya masih tinggal di Medan sampai 2021. Itu dia, terjadi di masa lampau dan masih terjadi di masa sekarang yang kita tidak tahu kapan selesainya. Ya, intinya masih berlanjut efeknya hingga sekarang. Contoh di telepon, kau udah makan? Iya, aku udah makan. Udah makan, tapi masih makan lagi. Ya, cuman kita nggak pernah ngasih tahu kapan selesainya. Gitu dia. Itulah yang dinamakan dengan present perfect tense. Nah, lihat. Suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan masih berlanjut dan memiliki efek sampai ke masa sekarang. Kemudian, lihat. Di sini ada kata complete atau perfect. Perfect itu berarti kan sempurna. Complete itu berarti lengkap. Sempurna lengkap berarti di sini ciri-ciri dari present perfect tense adalah memiliki kata have atau has. Yang artinya apa? Artinya adalah sudah atau telah. Namanya juga udah complete. Berarti sudah selesai, sudah dilakukan dan masih berlanjut lagi. Itulah present perfect tense. Intinya harus selalu memiliki kata have atau has. Oke,
After we have known what is present perfect tense, setelah kita tahu apa itu present perfect tense, now let's enter to the formula. Apa itu formula, Miss? Dia merupakan rumus atau struktur dari kalimat tersebut. Nah, tadi katanya syaratnya adalah dia wajib memiliki kata have atau has. Di mana kita letakkan dia, Miss? Nah, begini dia. Contohnya, kalimat present perfect tense itu, kalau dalam bahasa Indonesia, beginilah kalimatnya. Aku sudah makan. Aku sudah tinggal di Medan sejak tahun 2021. Aku sudah mengerti pelajaran bahasa Inggris. Sudah mengerti dan sampai sekarang masih gitu ya. Tapi kita nggak tahu kapan akan hilang masa itu. Itulah present perfect tense. Intinya harus selalu memiliki kata have atau has. Selalu memiliki kata telah atau sudah. Itulah present perfect tense. Bagaimana dia formulanya? Dalam sebuah kalimat kita wajib memiliki yang dinamakan dengan subjek. Subjek adalah pelaku, ya. Subjek wajib ada kata have atau has yang artinya adalah telah atau sudah, ya kan? Kemudian di depannya wajib menggunakan kata kerja yang ketiga. Oke. Kata kerja ketiga ini kalau kita buka di kamus disebut juga lah dia namanya dengan kata past participle. Oke? Disebut juga lah dia dengan past participle. Ya. Kemudian di depannya ada object atau complement. Complement itu berarti pelengkap. Oke? Kita kasih contohnya. Kita kasih contohnya. For example. Contohnya, aku sudah makan. Oke, aku sudah makan. Maka ikuti formula kita berikut ini. Ambil aku. I. Oke? Nah, sekarang Miss mau ngasih tahu dulu semua subjek kita. Subjek itu terdiri atas apa? Ya, ingat aja Ayu, Dewi, Boru, Sihite. Itu cara hafalnya. Maka jadi begini dia. I, you, they, we, she, he, it, you. Miss, kenapa ada 2 you? Karena satu untuk kamu yang tunggal, satu lagi untuk kamu yang jamak atau plural atau lebih dari satu orang. Kan ada kamu, ada kalian. Itu kenapa dia ada 2 you. Oke? Nah, tadi kan aku sudah makan. Kita bikinlah aku sudah makan bubur di sini ya. Oke? Sekarang kita mau nyari apa sih sudah itu, ya. Jadi, cara menentukan apakah si subjek itu menggunakan have atau has, maka have itu untuk subjek yang lebih dari satu. Sedangkan has wajib untuk subjek yang jumlahnya 1, kecuali untuk aku dan kamu. Ya, kecuali untuk aku dan kamu dia wajib menggunakan kata have. Maka ayo sekarang kita masukkan. I ini masuk ke have. Oke, you menggunakan sama seperti yang saya katakan tadi, have meskipun dia jumlahnya 1. They, we, karena mereka lebih dari 1, mereka dan kami ini lebih dari 1, gunakan kata have. And then, she, dia perempuan. He, dia laki-laki. It, dia benda. Ya, ini menggunakan kata has. Oke, ingat ya. Sedangkan you menggunakan kata have. Oke, mari masuk ke contoh kalimat tadi. Aku sudah. I, maka gunakanlah kata have. Ya, aku sudah makan. Kalau kita cari di kamus, makan itu kan eat. Oke? Kalau cari di kamus ada yang 3 kolom itu, maka bentuk keduanya adalah apa, Miss? Yang keduanya adalah ate. Yang ketiganya apa, Miss? Dia adalah eaten. Ya, aku sudah. Carilah bentuk ketiga dari makan. Apa itu? Eaten. I have eaten bubur. Bubur adalah, cari di kamusnya, dia adalah porridge.
I have eaten porridge. Itu dia. Kita kasih contoh yang lain ya. Contoh lainnya. Mereka telah tinggal di sini sejak 2001. Ya, mereka telah tinggal di sini sejak 2001. Miss ingin memberitahu bahwa for ya artinya adalah selama, sedangkan since artinya adalah sejak. Ya, ulangi. For artinya selama, sedangkan since artinya adalah sejak. Maka bisa kita terjemahkan yang ini ya. Ayo. Mereka telah tinggal di sini sejak 2001. Mereka, apa mereka? Masih they, Miss. Telah. Oke. Apakah they menggunakan has? Bukan, Miss. Menggunakan have. They have tinggal. Tinggal itu kalau kata kerja pertamanya live, kata kerja keduanya lived, ketiganya lived. Ya, sering-sering buka kamusnya. They have lived. Ya, kenapa lived, Miss? Kenapa bukan live yang begini? Karena kalau ada kata have atau has, kata kerja yang ada di depannya wajib menggunakan ed. Ya, lived di sini, here, sejak. Sejak for atau since? Since 2001. 2001. Satu lagi. Baik, contoh berikutnya. Di sini ada kata Reni sudah belajar selama 2 jam. Oke, langsung lihat ada kata Reni. Reni. Oke, lihat ada kata sudah. Sekarang pertanyaan saya adalah Reni itu masuk ke subjek yang mana ya? Apakah itu aku? Apakah itu kamu? Mereka? Kita atau kami? Dia perempuan? Dia laki-laki? Dia benda atau kalian? Maka Reni adalah dia perempuan, Miss. Dia perempuan menggunakan has. Oke? Reni has, oke, belajar selama 2 jam. Belajar, kalau kata kerja pertama dia adalah study, bentuk keduanya adalah studied. Kemudian Miss mau ngasih tips bahwa kalau kata kerja kedua aja udah berakhiran ed, pasti kata kerja ketiganya juga studied. Maka Reni has studied selama. Selama tadi apa? Since atau for? For, Miss. Reni has studied for 2 jam. 2 jam itu apa? Hour, Miss. 2 hour. Karena lebih dari 1, maka kita katakanlah dia selama 2 jam. 2 hours. Nah, tadi kan Miss membuat contoh soal yang menggunakan kata for dan since. Selama dan sejak. Apa sih perbedaan dari kedua kata ini? Nah, lihat. Kalau kata selama, ya, dia mau memberitahukan berapa lama kejadian atau kegiatan yang dilakukan. Ya, sedangkan kalau since atau sejak, dia langsung menunjuk kapan waktunya. Ya, jadi langsung ditanya tahun berapa dia. Apakah hari Senin? Apakah hari Minggu? Apakah tahun 2001? Apakah bulan Februari? Tapi dia nggak ngasih tahu. Kalau dikasih tahu 2 bulan, itu kan jumlah. Jadi kalau jumlah berarti dia masuk kepada selama. Sedangkan kalau dikasih tahu dia tahun berapa, atau hari apa, atau bulan berapa, atau bulan apa, itu masuk kepada sejak. Nah, contohnya, tadi kan kita katakan bahwa for, dia memberitahukan berapa lama sih kejadiannya. Sedangkan untuk sejak, dia ditunjukkan langsung kapan dia dimulai. Ya, ayo kita lihat yang pertama. I have had laptop blanks September. Aku telah memiliki laptop ... September.
Apakah September ini memberitahukan berapa lama kejadiannya? Atau dia adalah sebuah waktu, langsung ditunjuk kapan waktunya? Ya, dia adalah waktu, Miss. Dia langsung ditunjuk waktunya, Miss, bukan berapa lama dia kejadiannya. Maka kita akan mengisi dia dengan kata since. Oke, let's see the second one. She has, dia telah menyanyikan, sung the song blanks 3 days. Dia telah menyanyikan lagu tersebut titik-titik 3 hari. 3 hari itu kan adalah jumlah. Ya, 3 hari itu kan adalah jumlah. Maka kalau dia mau menyatakan jumlah atau berapa lama, maka mari kita gunakan kata for. Oke, selain daripada itu, Miss mau ngasih tahu bahwa contoh ini adalah 3 hari. Tapi contohnya, Miss bikin di sini 3 years ago, 3 tahun yang lalu. Apakah ini adalah jumlah? Contoh sekarang adalah tahun 2021. Dia telah menyanyikan lagu itu titik-titik 3 tahun lalu. Apakah selama 3 tahun lalu atau sejak 3 tahun lalu? Berarti itu kan bukan jumlah kan? Melainkan dia mau ngasih tahu bahwa tahun 2019, sejak tahun 2019 dia udah menyanyikan lagu itu. Maka jangan terjebak oleh seperti kata ini ya, 3 years ago. Contoh ada kata ago begini, dinyatakan pun dia jumlahnya. Itu adalah penunjuk, bukan memberitahukan jumlah waktunya, bukan. Tetapi menunjuk kapan sih dimulainya. Ya dimulainya 3 tahun yang lalu. Jadi contoh soalnya dia nanti ada 3 years ago, jangan gunakan kata for, melainkan gunakanlah kata since. Baik, menyambung yang tadi for dan since itu kita coba dulu latihannya. Ya, kalau dia for berarti dia menunjukkan berapa lama kejadiannya, tapi kalau dia since dia menunjukkan kapan dia dimulai. Oke, let's see the question number 1. They have married blanks 2 months. Mereka telah, apa itu married? Menikah. Mereka telah menikah titik-titik 2 bulan. 2 bulan itu menunjukkan berapa lama atau menunjukkan kapan waktunya. Ya, Miss, dia menunjukkan berapa lama. Berapa lama? 2 bulan. Oke, maka kita jawablah dia dengan kata for. Selama 2 bulan. Bukan sejak 2 bulan. Ya, kecuali tadi ada kata 2 months ago berarti sejak 2 bulan yang lalu, itu baru benar. Ya, selanjutnya soal nomor 2. We have found the book. Kami telah menemukan buku itu titik-titik 3 weeks ago. 3 minggu yang lalu. Memang ada kata 3 weeks, jumlahnya 3 minggu. Tapi ada kata 3 weeks ago. Berarti dia menunjukkan waktunya kapan? 3 minggu yang lalu. Berapa lama? Apakah 3 minggu yang lalu? Bukan. Bukan berapa lama itu, melainkan menunjukkan waktunya kapan? 3 minggu yang lalu. Maka jawaban yang paling tepat adalah kita jawablah dia dengan kata since atau sejak. Okay, let's see the question number 3. I have wanted that university blanks years. Aku telah menginginkan universitas tersebut titik-titik years. Miss, apa sih years itu? Jadi kalau ada contohnya day, month, week, year, pakai s dia, berarti dia menunjukkan sudah contoh hari, sudah berhari-hari. Contohnya minggu, sudah berminggu-minggu. Bulan, berbulan-bulan. Tahun, bertahun-tahun. Ya, contoh ada kata year ditambahkan s, berarti itu artinya adalah bertahun-tahun. Maka kalau bertahun-tahun, apakah sejak bertahun-tahun atau selama bertahun-tahun? Dia kan mau menunjukkan jumlah, yaitu jumlah yang sangat banyak gitu. Maka jawaban yang paling tepat adalah 4 years, selama bertahun-tahun. Oke? Selanjutnya, for question number 4. Siska has left the chat blanks yesterday. Siska telah meninggalkan percakapan tersebut titik-titik kemarin. Kemarin itu apakah itu jumlah waktu? Kan bukan. Tetapi dia menunjuk waktunya langsung. Kapan? Kemarin. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah since.
Baik, itu dia materi kita untuk hari ini. Thank you so much for giving your attention. We will continue our lesson. Ya, setelah kalian memahami ini semua, masih ada lagi semuanya, masih ada Miss. Ya, tetapi pahami yang paling mendasar ini saja terlebih dahulu. Baik, untuk perhatian kalian, Miss ucapkan terima kasih. Happy studying. Don't forget to repeat and repeat again. I am sure that you will understand it more. See you everybody.